Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tarisha Nur Aprilia. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai apresiasi prosa fiksi dan juga unsur intrinsiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai angkatan-angkatan karya sastra di Indonesia yang ada pada sastra modern. Nah, namun pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang Angkatan Balai Pustaka. Latar belakang munculnya Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Awal mulanya, pada masa penjajahan Belanda di awal abad 20, muncul tulisan-tulisan dalam koran pribumi yang memuat kata-kata perlawanan dan kritik terhadap kolonialisasi Belanda. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi pemerintah Belanda sehingga Belanda kerap membawa dan memenjarakan para jurnalis dan pemilik koran. Namun, hal itu tidak berpengaruh sama sekali, malahan membuat koran-koran semakin banyak muncul dan mengiringi propaganda bagi pribumi untuk melawan pemerintah Belanda. Kemudian pada tahun 1908, Belanda akhirnya membuat koran mereka sendiri yang bernama Balai Pustaka. Pembuatan Balai Pustaka guna mengontrol pembuatan tulisan untuk kepentingan pencitraan mereka dan mendiskreditkan koran dan tulisan kaum pribumi. Awalnya, Balai Pustaka hanya menerbitkan buku cerita, prosa, dan novel sebagai distraksi agar masyarakat melupakan perjuangan kemerdekaan. Belanda memastikan buku yang boleh terbit agar jangan sampai mengandung unsur-unsur perjuangan rakyat pribumi. Belanda cukup cerdik dengan menurunkan harga jual karya-karya Balai Pustaka agar dapat dengan mudah dibeli sekaligus sebagai alat untuk menghancurkan harga buku di pasaran sehingga para penerbit pribumi bangkrut dan kehilangan pasarnya. Ciri khas dan karakteristik sastra Balai Pustaka. Nah, adapun sifat-sifat khas Angkatan Balai Pustaka ialah sebagian besar karya sastra Angkatan Balai Pustaka mengambil tema masalah kawin paksa. Sebab menurut masyarakat, perkawinan itu urusan orang tua. Pihak orang tua berkuasa sepenuhnya untuk menjodohkan anaknya. Yang kedua, latar belakang sosial karya sastra Angkatan Balai Pustaka adalah pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua. Seperti pada novel Salah Asuhan, Si Cebol Rindukan Bulan, yang memiliki kecenderungan simpati kepada yang lama karena yang baru tidak semuanya membawa kebaikan. Yang ketiga, tokoh dan penokohan karya para pujangga Angkatan Balai Pustaka masih mencerminkan kehidupan yang berasal dari daerah. Selanjutnya, sastra Balai Pustaka bersifat didaktis, lebih cenderung bermain pada permasalahan kehidupan, sehingga terlihat seolah-olah karyanya hanya itu-itu saja atau monoton. Nah, selanjutnya, karya sastra Balai Pustaka kebanyakan berbentuk novel, sedangkan puisinya masih berupa pantun dan juga syair. Kemudian ada juga bahasa sastra Balai Pustaka adalah bahasa Indonesia pada masa permulaan perkembangan yang pada masa itu disebut bahasa Melayu umum. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang, sejarah, dan juga keunikan dari Angkatan Balai Pustaka ini, selanjutnya kita akan membahas salah satu karya sastranya. Dan pada kali ini saya akan membahas satu karya yang menjadi ikonik jika kita mendengar Angkatan Balai Pustaka, yaitu roman Siti Nurbaya karya Mara Rusdi. Nah, pada kali ini kita akan menganalisis roman Siti Nurbaya karya Mara Rusdi. Berikut kita analisis unsur intrinsik dari roman tersebut. Yang pertama yaitu tema. Jadi, tema roman Siti Nurbaya adalah adat kawin paksa. Dalam roman ini, semua pelaku cerita meninggal. Ini membuktikan bahwa pengarang tidak kuasa melawan adat kawin paksa yang saat itu masih sangat melekat di masyarakat Minangkabau. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Dalam roman ini ada beberapa tokoh, baik tokoh utama, tokoh lawan maupun tokoh tambahan. Tokoh utama pada roman ini yaitu Siti Nurbaya, seorang perempuan yang selalu menderita karena adat yang melingkupi hidupnya, dan Samsul Bahri, kekasihnya, seorang pemuda terpelajar dan sentimental. Sedangkan tokoh antagonis dalam roman ini adalah Datuk Maringgi, seorang tua yang serakah. Dia adalah seorang saudagar
kaya dan licik yang tidak pernah puas. Tokoh pelengkap dalam roman ini antara lain Baginda Sulaiman, yaitu ayah Siti Nurbaya. Kemudian ada seorang pedagang yang terlalu percaya kepada orang lain, dan juga Sultan Mahmud Syah, seorang penghulu yang kurang berpikir panjang dan tidak bijak dalam membuat keputusan. Selanjutnya alur. Alur pada roman Siti Nurbaya menggunakan alur maju, karena ceritanya terjalin secara berurutan mulai dari awal hingga cerita itu berakhir. Selanjutnya yaitu latar. Latar tempat pada roman Siti Nurbaya ini terjadi di Kota Padang yang ditunjukkan dengan kata Sumatera Barat, dan kemudian lingkungan adat Minangkabau dan distopia yaitu Jakarta, tempat sekolah Samsul Bahri. Sedangkan latar waktu mengambil waktu Kota Padang masih terjadi banyak huru-hara dan masih banyak pemberontakan. Ini ditunjukkan dengan Datuk Maringgi, salah satu dari pemberontak tersebut. Dan yang terakhir yaitu sudut pandang. Penulis yaitu Mara Rusli dalam menceritakan para pelaku menggunakan sudut pandang pengarang sebagai orang yang ketiga serba tahu. Pengarang menyebut para pelaku dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Pengarang tidak menjadi pelaku dalam cerita itu. Nah, sekian dari saya mengenai angkatan Balai Pustaka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.